Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jalinos. Kali ini kita akan belajar menjawab latihan soal analitis untuk TIU SKD CPNS 2024. Nantinya akan ada 3 soal. Langsung saja ke soal pertama. Dalam suatu festival menyanyi ada 7 lagu, yaitu P, Q, R, S, T, U, dan V. Semua peserta dapat memilih lagu yang akan dinyanyikan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika V dipilih, R harus dipilih. Jika R dan Q keduanya dipilih, maka P tidak dapat dipilih. Jika Q dan P keduanya dipilih, maka T tidak dapat dipilih. Jika P dipilih, maka S atau U harus dipilih. Tetapi S dan U tidak dapat dipilih sekaligus. Tetapi keduanya tidak dapat dipilih sekaligus. Soalnya jika baik P maupun U keduanya dipilih, maka titik. Langsung saja kita jawab. Pertama kita lihat dulu ketentuan pada poin keempat dan kita gambarkan. Di poin keempat dinyatakan bahwa jika P dipilih, kita tuliskan P, maka S atau U harus dipilih. Kita tuliskan S dan U dapat dipilih. Tetapi S dan U tidak dapat dipilih sekaligus. Dan pada soal dinyatakan bahwa U harus dipilih. Jadi U kita lingkari terlebih dulu. Karena U sudah dipilih, maka S tidak dapat dipilih. Kemudian lanjut ke ketentuan poin kelima. S atau T harus dipilih. Jadi S atau T ini harus dipilih, tetapi keduanya tidak dapat dipilih sekaligus. Faktanya di sebelumnya S itu sudah tidak dapat dipilih. Karena S tidak dapat dipilih, maka yang dapat dipilih adalah T. Jadi jawabannya adalah C. T harus dipilih. Soal nomor 2, ada sebuah grup belajar yang terdiri dari 2 siswi, yaitu Cindy, Anissa, dan 2 siswa yaitu Tejo dan Boni. Salah seorang dari mereka pandai matematika, sedangkan lainnya pandai kimia, fisika, dan bahasa Inggris. Suatu ketika mereka belajar bersama dan duduk di meja persegi 4 dengan susunan sebagai berikut. Pandai matematika duduk di sebelah kiri Anissa. Pandai kimia duduk berseberangan dengan Tejo. Cindy dan Boni duduk berdekatan. Salah seorang siswi duduk di dekat pandai fisika. Soalnya adalah siapakah yang pandai bahasa Inggris? Jadi untuk menjawabnya kita buat dulu gambarannya atau visualisasinya. Terdapat keterangan bahwa mereka duduknya di meja persegi 4. Jadi kita buat dulu meja persegi 4-nya. Setelah kita gambar untuk meja persegi 4-nya, kemudian kita tuliskan nomor duduk kursinya. Kita tuliskan 1, 2, 3, hingga 4. Kemudian kita cek di ketentuan pertama bahwa pandai matematika itu duduk di sebelah kiri Anissa. Lalu kita misalkan Anissa itu duduk di kursi nomor 1. Kalau di sebelah kirinya, maka pandai matematika itu ada di kursi nomor 4. Kemudian di ketentuan kedua, pandai kimia duduk berseberangan dengan Tejo. Di ketentuan kedua ini kita tidak bisa membuat gambaran duduknya yang persis di mana. Lalu kita lanjutkan di ketentuan ketiga, Cindy dan Boni duduk berdekatan. Jadi kita tuliskan, kita buat permisalan bahwa Cindy di nomor 2 dan Boni di nomor 3. Karena Cindy ada di nomor 2 dan ada kemungkinan yakni di ketentuan kedua pandai kimia itu berseberangan dengan Tejo. Jadi
Dimungkinkan bahwa Cindy yang duduk di kursi nomor 2 itu berseberangan dengan Tejo yang ada di kursi nomor 4. Ketentuan terakhir yaitu salah seorang siswi duduk di dekat pandai fisika. Jadi Cindy itu di nomor 2 dia duduk di dekat pandai fisika. Pandai fisikanya yaitu Boni. Jadi yang pandai matematika adalah Tejo, pandai kimia adalah Cindy, dan pandai fisika adalah Boni. Lalu yang pandai bahasa Inggris adalah Anissa. Contoh soal ketiga, data usia beberapa siswa sebuah sekolah adalah sebagai berikut. K lebih tua daripada W. O lebih muda daripada M. Sebelum menjawab soal, kita buat suatu gambaran visualisasinya. Kita tuliskan K lebih besar daripada W, atau W kurang dari K. Kemudian O itu kurang dari M, atau M lebih dari O. Langsung ke soal. Jika O lebih muda daripada W, manakah yang berikut ini tidak bisa benar? Tidak bisa benar artinya salah. O itu lebih muda daripada W, jadi O itu kurang dari W. Karena O kurang dari W, maka kita tuliskan juga kurang dari M dan kurang dari K. Untuk yang pertama, A, M lebih muda daripada K. Itu benar. Yang B, W itu lebih muda daripada M. Itu juga benar. Yang C, K lebih muda daripada O. Ini adalah salah. Jadi jawabannya dicari adalah jawaban yang salah, yaitu C. Soal nomor 2, jika A lebih tua daripada I, M, dan W, manakah pernyataan yang benar? Jadi A itu lebih dari I, lebih dari K, lebih dari M, lebih dari W, dan lebih dari O. Langsung kita cek jawabannya. Untuk A, I itu lebih tua daripada A. Ini jawabannya salah. A itu lebih tua daripada O. Dan ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah B. Itu semua latihan soal mengenai analitis. Lanjutkan lagi pembelajaran pada episode selanjutnya.